Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nurlia, NIM H0511711512. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan seminar statistika 1 dengan judul Estimasi Model Regresi Non-Parametrik menggunakan estimator Nadaré-Watson dengan fungsi kernel Epanik-Nikoff. Di bawah bimbingan Bapak Detran Disropong MSI selaku pembimbing utama, Ibu Dr. Ana Islamia TSST MSI selaku pembimbing pertama, dengan penguji yang pertama Ibu Siti Sahriman SST MSI, yang kedua Bapak Dr. Lapoja Talangko MSI. Adapun pembahasan pada kesempatan kali ini yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, dan metode penelitian. Baiklah, bagian pendahuluan itu terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, dan manfaat penulisan. Yang pertama, latar belakang. Nah, matahari merupakan salah satu benda terpenting yang berada di pusat tata surya. Ukuran matahari ini sangatlah besar, dengan diameter 1.400 km dengan massa 2 kali 1.030 kg. Nah, bentuk matahari tidak selamanya berbentuk bulat, dan berbentuk bola gas pijar dengan zat plasma yang terdiri dari elektron dan proton. Matahari ini memancarkan panas dan cahaya untuk kelangsungan hidup suatu makhluk hidup. Nah, sebagian besar cahaya matahari berasal dari lapisan fotosfer. Adapun fenomena matahari yang mudah dikenal diantaranya ialah munculnya bintik matahari atau sunspot, di mana sunspot ialah suatu daerah aktif di lapisan fotosfer yang memiliki temperatur lebih rendah dibandingkan sekelilingnya sehingga tampak lebih gelap. Nah, sunspot ini juga terjadi karena aktivitas medan magnet yang ada di permukaan matahari yang disebabkan oleh rotasi diferensial. Nah, aktivitas matahari ini atau aktivitas sunspot mempunyai pola sebaran yang unik dan berulang. Perulangannya inilah yang disebut sebagai siklus matahari yang ditandai dengan adanya perubahan jumlah sunspot. Nah, semakin banyak bintik matahari, maka matahari tersebut bisa dikategorikan sebagai matahari yang aktif. Untuk pola sebaran data pada bilangan sunspot ini tidak mengikuti sebaran data normal sehingga digunakan metode regresi non-parametrik, di mana regresi non-parametrik ini ialah suatu metode analisis statistika yang digunakan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara variabel prediktor dengan variabel responnya. Kemudian pola sebaran untuk regresi non-parametrik ini tidak mensyaratkan untuk suatu pola sebaran populasinya. Estimasi fungsi regresi non-parametrik ini menggunakan teknik smoothing, di mana teknik smoothing ini merupakan suatu teknik parameter pemulus yang digunakan untuk mengestimasi suatu kurva regresi dugaan. Nah, teknik smoothing yang ada pada regresi non-parametrik diantaranya ialah estimator spline, estimator kernel, deret Fourier, deret ortogonal, KNN, dan wavelet. Nah, pada penelitian kali ini, teknik smoothing yang digunakan ialah estimator kernel, di mana estimator kernel ini memfokuskan kepada pemilihan bandwidth. Selain itu juga estimator kernel memiliki parameter pemulus yang digunakan untuk mengestimasi atau mengontrol suatu tingkat kehalusan kurva yang sedang diestimasi. Nah, adapun permasalahan penting dalam estimator kernel ini yaitu pemilihan bandwidth yang optimal. Pemilihan bandwidth yang optimal itu digunakan untuk mengontrol kehembusan kurva yang sedang diestimasi. Nah, selain itu juga agar menghasilkan tingkat kesalahan yang tidak terlalu besar. Untuk pemilihan bandwidth yang optimal, kita bisa memilih bandwidth yang minimum. Nah, untuk pemilihan bandwidth yang minimum sendiri, kita bisa menggunakan metode generalisasi cross validation. Nah, adapun penelitian sebelumnya, nah, pada tahun 2014 itu penelitian Anissa Ika Indrayanti dengan judul estimator kernel Cosimus dan kernel Gaussian dalam model regresi non-parametrik. Nah, pada tahun 2016, Sofyan Tinesa dengan judul estimasi kernel Epanik-Nikoff dan kernel triangle pada rata-rata bulanan bilangan sunspot NOAA. Nah, pada tahun 2019, Rani Handayani dengan judul penelitian analisis regresi kernel dengan estimator Nadaré-Watson. Dari uraian tersebut, maka peneliti mengambil judul estimasi model regresi non-parametrik dengan menggunakan estimator Nadaré-Watson dengan fungsi kernel Epanik-Nikoff. Adapun rumusan masalah yaitu bagaimana memperoleh estimasi parameter model regresi non-parametrik menggunakan estimator Nadaré-Watson dengan fungsi kernel Epanik-Nikoff. Nah, tujuan penelitian yaitu memperoleh parameter model regresi non-parametrik menggunakan estimator Nadaré-Watson dengan fungsi kernel Epanik-Nikoff. Nah, adapun batasan masalah yang digunakan pada penelitian ini, yang pertama, data yang digunakan ialah data aktivitas matahari siklus ke-23. Yang kedua itu sampel data yang digunakan adalah
hasil reduksi rata-rata harian posisi sunspot pada lintang selatan tahun 2007. Manfaatnya itu mampu mengetahui dan memahami regresi parametrik menggunakan estimator nada Watson dengan fungsi kernel Epanik-Nykov dengan pemilihan bandwidth yang optimal. Selanjutnya itu tinjauan pustaka. Yang pertama, analisis regresi. Yang kedua, regresi non-parametrik. Yang ketiga, estimator net kernel. Yang keempat, fungsi kernel. Yang kelima, estimator nada Watson. Yang keenam, pemilihan bandwidth yang optimum. Yang ketujuh itu matahari. Dan yang kedelapan itu sunspot matahari. Selanjutnya, metodologi penelitian. Yang pertama itu sumber data. Yang kedua, variabel penelitian. Yang ketiga itu metode analisis. Dan yang keempat itu diagram alir. Nah, untuk pertama itu sumber data. Nah, data yang digunakan pada penelitian kali ini merupakan data sekunder dari data aktivitas matahari siklus ke-23 yang merupakan reduksi dari rata-rata harian posisi sunspot pada lintang selatan tahun 2007. Nah, data ini berasal dari BPD 88, Balai Pengamatan Dirgantara Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Adapun variabel penelitiannya, yang pertama itu variabel prediktor X menunjukkan waktu pengamatan. Dan yang kedua, variabel respon Y itu menunjukkan posisi sunspot. Adapun metode analisisnya, yang pertama itu analisis statistik deskriptif. Terlebih dahulu, kita harus melakukan uji statistik deskriptif untuk mengetahui gambaran umum datanya. Kemudian, memplotkan datanya untuk menganalisis data tersebut. Nah, dari plot tersebut akan membentuk suatu pola, baik berbentuk linear, kuadratik ataupun eksponensial ataupun tidak membentuk suatu pola sebaran tertentu. Nah, untuk data yang tidak memiliki suatu pola sebaran tertentu, maka kita akan menggunakan regresi non-parametrik. Kemudian itu menentukan estimator untuk fungsi kernelnya dengan cara mensubstitusikan fungsi kernel Epanik-Nykov ke dalam estimator Nadare-Watson untuk mendapatkan estimator kernel Epanik-Nykov. Selanjutnya itu menentukan bandwidth yang digunakan dalam estimator, di mana bandwidth ini berguna untuk agar kita bisa mengetahui apakah data yang sedang diestimasi ini mendekati atau malah menjauhi pola sebaran data aslinya. Kemudian persyaratan untuk penentuan bandwidth itu sendiri ialah H harus lebih besar dari 0. Kemudian memasukkan bandwidth ke dalam estimator kernel Epanik-Nykov. Nah, selanjutnya menghitung nilai GCV dari bandwidth. Untuk mendapatkan nilai bandwidth yang minimum, kita menggunakan metode generalisasi cross validation. Nah, setelah menggunakan metode generasi cross validation untuk menemukan bandwidth yang minimum, maka kita akan memperoleh bandwidth yang optimal. Nah, selanjutnya itu memperoleh hasil estimasi terbaik berdasarkan bandwidth yang optimal yang sudah diuji melalui metode generalisasi cross validation. Kemudian kesimpulan. Nah, adapun diagram alirnya yang pertama itu dimulai, kemudian menginput data untuk mengetahui pola sebaran datanya, kita menggunakan uji statistik deskriptif. Nah, selanjutnya itu menentukan estimator fungsi kernel Epanik-Nykov-nya, kemudian menentukan bandwidth. Selanjutnya itu memasukkan bandwidth ke dalam estimator kernel Epanik-Nykov dan menghitung nilai GCV-nya dan menghasilkan bandwidth yang optimum sehingga menghasilkan suatu hasil estimasi. Selesai. Nah, adapun daftar pustaka sebagai berikut. Terima kasih atas kesempatannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.